Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kabar anak-anak baik ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker serta cuci tangan yang bersih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan anak-anak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk absennya silakan anak-anak absen di grup kelas 5G. Nah, hari ini kita belajar pada tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema pertama, cara tubuh mengolah udara bersih. Pada pembelajaran ketiga, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat mengetahui informasi pada teks bacaan terkait dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian siswa juga dapat mengetahui tanggung jawab sebagai warga masyarakat, serta siswa juga bisa mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, agar pembelajaran hari ini lebih semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri ya semuanya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, jiwa di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang coba anak-anak buka bukunya, buku tematik pada halaman 23. Nah, di sini ada teks tentang apa? Coba anak-anak perhatikan. Iya, benar. Di sini ada teks tentang hari menanam pohon. Nah, untuk mengetahui informasi pada teks bacaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu 6 aspek informasi. Apa saja 6 aspek informasi? Nah, dijelaskan ya. Aspek informasi yaitu yang pertama ada apa. Apa ini menunjukkan peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada di mana. Di mana ini menunjukkan tempat peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga ada kapan. Kapan ini menunjukkan waktu peristiwa. Kemudian yang keempat ada siapa. Siapa menunjukkan pelaku peristiwa. Yang kelima ada mengapa. Menunjukkan latar belakang.
peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Menunjukkan proses terjadinya peristiwa. Nah, Ibu sudah menjelaskan ya 6 aspek informasi pada teks bacaan. Sekarang coba kita baca bersama-sama. Anak-anak simak ya. Teks tentang hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyatnya berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Nah, kita sudah membaca teks tentang hari menanam pohon. Kita bisa mengetahui apa saja informasi pada teks bacaan tersebut dengan menggunakan 6 aspek informasi. Misalnya di sini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kegiatan menanam pohon. Kemudian pada tanggal berapa peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 28 November. Nah, menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon itu merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, Ibu akan menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Anak-anak bisa lihat pada halaman 23. Di sini ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ibu akan menjelaskan apa itu tanggung jawab dan apa itu masyarakat. Jadi, tanggung jawab itu merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Sikap terpuji mencerminkan karakteristik setiap individu. Nah, tanggung jawab terhadap individu memiliki 5 jenis tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Di sini Ibu ada gambar tentang tanggung jawab sebagai individu. Nah, anak-anak bisa lihat ya, perhatikan di sini ada jenis-jenis tanggung jawab yang Ibu sudah jelaskan. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri? Yaitu menuntut kesadaran seseorang untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misal di sini Ibu mencontohkan ada seorang anak yang sedang mengerjakan tugasnya. Itu merupakan tanggung jawab bukan? Iya, benar, itu merupakan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian, siapa yang kalau pagi-pagi suka merapikan tempat tidur? Ya, itu merupakan salah satu ciri dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, ada tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab keluarga ini menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Misalnya ayah, ibu, dan anak-anak. Contohnya di sini ada ayah yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Nah, apa tugas anak-anak? Yaitu belajar. Kemudian ada, coba anak-anak perhatikan, di sini ada kegiatan warga yang sedang membersihkan lingkungan sekitar. Nah, menjaga lingkungan itu merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat. Contohnya di sini yang kedua ada untuk menjaga lingkungan kita agar terhindar dari bahaya. Di sini ada yang namanya Siskamling. Nah, untuk menjaga lingkungan, keamanan lingkungan. Kemudian di sini ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian yang kelima ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, manusia bertanggung jawab untuk beribadah serta menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya di sini kita beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya.
baik itu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, dan semuanya ya anak-anak. Di masyarakat juga ada berbagai macam jenis usaha ekonomi masyarakat. Apa saja jenis usaha ekonomi masyarakat? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pada halaman 31. Coba anak-anak lihat. Yang pertama ada jenis usaha ekonomi masyarakat, ada agraris. Nah, apa itu agraris? Nah, agraris ini dikenal di Indonesia sebagai penduduk yang bermata pencarian sebagai petani. Di sini ada masyarakat yang mengambil hasil panennya ya, seperti mengambil hasil panennya itu petani cabai ya. Kemudian ada yang kedua peternakan. Nah, peternakan ini jenis usaha budidaya hewan. Coba anak-anak lihat, perhatikan. Apa saja jenis peternakan itu? Ada peternakan kecil, peternakan besar, peternakan unggas. Contohnya di sini peternakan kecil yaitu ada kambing. Kemudian peternakan besar contohnya ada sapi, dan peternakan unggas contohnya ayam dan itik. Nah, itu merupakan contoh peternakan. Kemudian ada yang ketiga. Coba anak-anak lihat di sini ada. Ya benar, seorang bapak yang sedang memberi makan ikannya. Nah, contoh perikanan ini yaitu tentang budidaya ikan. Kemudian selanjutnya ada pertambangan. Nah, pertambangan ini ada barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non logam, dan barang tambang sumber energi. Contohnya di sini barang tambang mineral logam contohnya emas, barang tambang mineral non logam contohnya belerang. Nah, kemudian coba anak-anak lihat di sini ada gambar. Ya benar, di sini ada gambar hutan. Nah, hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia dan juga tempat hidupnya flora dan fauna. Kemudian yang kelima, 6 ada perdagangan. Di sini ada seorang ibu yang sedang membeli barang atau sayuran ke penjual. Nah, ini merupakan contoh dari perdagangan, yaitu membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kemudian yang ketujuh ada perindustrian. Contohnya di sini ada kegiatan membuat kain untuk pakaian ya. Nah, ini merupakan contoh dari perindustrian. Contoh lainnya juga bisa ada kosmetik, ada pakaian, dan lain-lainnya. Baiklah, kita hari ini sudah belajar tentang informasi pada teks bacaan dengan menggunakan 6 aspek, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang tanggung jawab terhadap individu ya. Apa saja tanggung jawab terhadap individu? Ya benar, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Serta kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat ya. Ada agraris, ada perkebunan, ada perikanan, perdagangan, pertambangan, perindustrian, dan kehutanan. Nah, jika anak-anak kurang paham dengan penjelasan Ibu, kita diskusikan di grup kelas kita, yaitu kelas 5G. Nah, hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, besok kita masih lanjut pada pembelajaran keempat pada tema kedua, subtema pertama. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiklah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan. Berdoa dimulai, doa selesai. Baiklah, untuk tugasnya jangan lupa ya dikerjakan pada halaman 32 dan 34. Ibu akhir ya.